Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya melihat banyak senyuman-senyuman yang indah di tempat ini. Sungguh bersuka cita Bapak Ibu Saudara, kita kembali bertemu beribadah di tempat ini dengan penuh sukacita yang baru daripada Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama datang di tempat ini, bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami begitu mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang begitu baik Tuhan. Begitu sempurna satu minggu belakangan yang boleh kami rasakan Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami begitu mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Sungguh tiada taranya Tuhan kuasa dan kekuatan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, di pagi ini kami datang Tuhan Yesus, membawa segenap hati dan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik yang ada pada kami miliki ini Tuhan. Biar Tuhan, kami mau berikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan tempat ini bersama-sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau boleh disenangkan Tuhan. Kami boleh menjadi pusat fokus penyembahan kami di pagi ini Tuhan Yesus. Layakan setiap kami Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan dosa kami Tuhan yang telah kami lakukan belakangan ini yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Layakan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap Tuhan untuk menyambut-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama bersyukur, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik Tuhan. Buat penyertaan Tuhan yang tiada pernah terputus-putusnya di dalam hidup kami. Selalu baru Tuhan di setiap detiknya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa mulianya kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Engkau memelihara hidup setiap kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur pada Allah yang begitu hebat bagi kami. Mari ucapkan terima kasih di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Sambut dia di dalam hati-Mu. Sambut dia tempat kasih. Nyatakan hati-Mu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara.
dahsyat, Engkau Allah yang besar Tuhan Yesus. Kami siap memuji nama Tuhan, yang siap sama-sama katakan amin. Kita mau sama-sama sorakan haleluya lebih lagi, amin. Amin. Yes. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.
Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan boleh satukan kami ada di tempat ini. Tujuan kami satu, untuk alami jumpa dengan Tuhan. Kami buka hati kami. Kami izinkan Roh Kudus Engkau mengambil alih seluas-luasnya atas hidup kami. Supaya benih firman yang boleh kami dengar, baca, dapat kami pahami, bukan sebatas hanya akal budi manusia kami, tetapi oleh karena Roh Kudus yang berkarya dalam hati kami. Sehingga kami mau melakukan seturut apa yang Tuhan kehendaki di akhir zaman sebelum kedatangan Kristus kali kedua. Supaya setiap kami menjadi umat yang siap menyongsong kedatangan-Mu kali kedua. Mungkin ada di antara kami yang hari ini datang dengan keadaan lesu. Kami percaya ketika kami telah memuji Tuhan terlebih firman-Mu, meneguhkan, menguatkan iman percaya mereka, maka mereka pulang dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Yang datang dengan sakit penyakit pagi hari ini dengan iman, percaya kepada Kristus, engkau pasti disembuhkan. Engkau datang dengan segala kekhawatiran dan ketakutan dalam menjalani kehidupan hari ini dan ke depan. Oleh firman Tuhan engkau mengerti, dan firman yang menguasai hidupmu, sehingga engkau tidak melihat persoalan, masalah, pergumulan hidup yang engkau jalani, alami, tetapi engkau melihat Allah yang besar, yang engkau yakin dan percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, yang mampu dan dapat menyelesaikan segala apapun yang kau alami. Urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu, Engkau lebih lagi berkata bagi kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siap diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu. Kita siapkan Alkitab kita di dalam kitab Wahyu 2. Dalam khotbah minggu pertama visi bulan ini, saya menyampaikan tentang jemaat. Masih ada yang ingat? Jemaat Philadelphia. Apa yang dikatakan di sana bahwa Tuhan tahu ya apa yang mereka kerjakan dan mereka tidak memiliki kekuatan seberapa. Sama halnya saudara dan saya tidak memiliki kekuatan seberapa. Dalam kelanjutan tentang jemaat ini, saya akan mengangkat kembali apresiasi yang Tuhan berikan kepada dari 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, dan ada 2 jemaat yang tidak dicela oleh Tuhan. Yang pertama jemaat Philadelphia, kemarin saya sudah sampaikan, dan yang kedua adalah jemaat Smyrna. Maka inilah yang akan saya angkat dan akan saya bagikan bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi, supaya kita semakin dewasa di dalam menyikapi perjalanan hidup kita di dalam masa penantian, sebab waktunya yang sudah semakin sempit, kedatangan Kristus yang sudah semakin dekat, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Katakan, mempersiapkan diri. Saudara kasih dalam Tuhan, jemaat Smyrna hidup di tengah tekanan penganiayaan karena tetap setia kepada Kristus. Dan mereka menolak penyembahan kepada Kaisar Romawi,
dan menolak penyembahan ataupun kepada dewa-dewa pagan. Kenapa? Karena memang pada masa itu bahwa wilayah ataupun kota Samaria ini ada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi, sehingga semua orang pada masa itu harus tunduk dan menghormati kaisar. Dan apabila mereka tidak melakukan itu, maka mereka akan disisihkan. Bukan cuma disisihkan, mereka akan tertekan, bukan cuma tertekan, tetapi harta mereka akan dirampas dan bahkan nyawa menjadi ancaman bagi mereka jika mereka tidak tunduk apa yang diperintahkan oleh Kaisar Romawi dan juga untuk menyembah dewa-dewa pagan. Nah, meskipun mengalami penderitaan, tetapi jemaat Smyrna ini mereka tetap teguh di dalam iman mereka. Katakan teguh di dalam iman. Maka melalui Rasul Yohanes, Yesus Kristus berpesan kepada mereka untuk mereka mengalami penguatan, supaya mereka dikuatkan sebagai orang percaya dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-11, hanya 3 ayat. Perikopnya adalah kepada jemaat di Smyrna. Saya baca ayat 8, saudara 9, nanti yang terakhir sama-sama kita baca. Demikian firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ini bicara tentang siapa? Yesus. Katakan Yesus. Ayat 9, 3-1. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara kasih dalam Tuhan, Smyrna ini bicara tentang sesuatu yang harum, saudara. Kenapa? Karena asal kata dari Smyrna ini adalah berasal dari kata mur. Ya, kita tahu bahwa mur itu adalah suatu minyak ataupun ukupan yang menghasilkan bau yang harum. Nah, ada 3 pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna ini. Kita lihat di dalam ayat ke-9 berkata demikian. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Yang pertama, sama seperti jemaat di Philadelphia. Tuhan tahu. Tuhan mengetahui keadaan saudara dan saya. Katakan keadaan saya. Tuhan melihat apa yang sedang engkau alami. Tuhan tahu bahwa kita tidak memiliki kekuatan yang seberapa. Maka kalau kemarin saya katakan, tidak ada cara lain bagi kita selain kita berkeputusan seperti jemaat Philadelphia untuk mengandalkan sepenuhnya tangan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mengetahui keadaan saudara dan saya. Tuhan tahu keadaan jemaat di Smyrna ini yang dia katakan,
Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau tahu, engkau kaya. Tuhan tahu penderitaan, kesulitan, dan air mata umat Tuhan. Walaupun jemaat di Smyrna ini miskin secara materi, miskin secara ekonomi, tetapi dikatakan engkau kaya, mereka kaya, kaya di dalam kerohanian. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini dari saudara dan saya di dalam masa penantian Kristus Yesus kali kedua. Tidak salah kita menjadi orang yang berpemilikan sesuatu yang berasal dari dunia. Tetapi jangan abaikan dan lupakan harta yang sesungguhnya yang Tuhan mau untuk kita miliki bersama-sama di dalam masa penantian ini, yaitu manusia rohani kita yang semakin dewasa dan semakin kuat menghadapi penderitaan, kesulitan, dan kesusahan di akhir zaman ini. Katakan amin. Walaupun jemaat Smyrna ini miskin secara materi, tetapi mereka kaya secara rohani. Karena apa? Karena mereka memiliki iman. Katakan iman. Mereka memiliki relasi hubungan yang sehat, dekat dengan Tuhan. Karena mereka telah terima Injil yang mereka yakin dan percaya bahwa oleh karena Injil itu yang telah merubah hidup mereka, sehingga mereka percaya bahwa hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Camkan baik-baik saudara kasih dalam Tuhan. Hakikatnya bahwa kekayaan sejati bukanlah harta dunia ini, melainkan hidup yang berakar di dalam Kristus. Bagaimana supaya kita hidup berakar di dalam Kristus? Kita tidak bisa hidup sebagai orang Kristen yang biasa-biasa, yang hanya sebatas sekali seminggu beribadah. Bukankah kita menjalani hari-hari kita dalam satu minggu, setiap hari, 1 hari 24 jam. Bukankah di sana banyak hal yang kita alami? Bukankah di sana banyak pencobaan yang kita alami? Bukankah banyak kesusahan, kesulitan yang kita alami? Lantas kemudian kita hanya sebatas datang beribadah hari Minggu. Maka saya mau katakan, maka imanmu tidak akan pernah bertumbuh dan semakin tangguh dan kuat. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, hal ini harus kita perhatikan. Bahwa kekayaan sejati bukanlah harta dunia ini. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, jemaat Smyrna ini mengerti bahwa sekalipun mungkin mereka dirampas harta mereka, sekalipun mereka dibatasi, tidak dapat melakukan atau bekerja karena iman mereka pada Kristus, tapi mereka tidak peduli. Karena mereka tahu bahwa dunia ini bukanlah satu tempat untuk selamanya hidup. Karena mereka tahu bahwa dunia ini bukan untuk tempat selama-lamanya. Bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ada satu janji kekekalan. Itulah yang menjadi pengejaran, yang meneguhkan, menguatkan jemaat ini. Tuhan tahu keadaan saudara dan saya mungkin berkesusahan di dalam ekonomi. Mungkin sulit dalam kehidupanmu. Tetapi dengar baik, engkau punya iman, percaya kepada Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan di dalam kitab Kolose 2 ayat 7, hendaklah saudara dan saya berakar di dalam Kristus. Dibangun di atas Kristus, di dalam Kristus, dan teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya yang menjadi alasan bagaimana jemaat ini mereka tetap teguh dan kuat. Karena mereka tahu bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk selama-lamanya. Biarlah saudara dan saya mengerti
bahwa dunia ini bukan untuk tempat selamanya kita tinggal. Katakan amin. Selama kita hidup tinggal di dalam daging ini, ada penderitaan, ada aniaya, ada kesusahan, ada kesulitan. Tetapi ada satu tempat kekekalan yang sudah disediakan, di mana Yesus katakan dia pergi meninggalkan para murid, meninggalkan saudara dan saya, dan dia menyediakan tempat di sorga bagi kita. Katakan amin. Sehingga kelak dia datang kali kedua menjemput kita, dan kita bersama dengan dia, dan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa harta yang menjadi fokus dan tujuan kita bukan untuk bagaimana mengejar dan mencari harta sebanyak-banyaknya. No, saudara. Alkitab selalu ajarkan memiliki rasa cukup. Katakan cukup. Mau beli rumah, cukup. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup. Anak mau kuliah ke luar negeri, cukup. Katakan amin. Standarnya bukan apa yang kita lihat di luar, tetapi bagaimana hati kita bersyukur atas segala kebaikan dan kasih Tuhan bagi kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, Yesus Kristus memberikan satu perumpamaan tentang harta terpendam. Kita buka di dalam Matius 13. Di dalam Injil Matius 13 kita lihat, saudara kasih dalam Tuhan. Matius 13 ayat 44 sampai 46 berkata demikian. Saya bacakan buat kita. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jemaat di Smyrna ini mereka enggak peduli, saudara. Sekalipun mereka di dalam kesusahan, kesulitan, penderitaan yang mereka alami, mereka enggak peduli. Karena mereka tahu bahwa harta yang kekal itu yang mereka kejar. Itu sebabnya Yesus memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan surga ini, saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan bahwa harta yang terpendam dan mutiara ini adalah bicara tentang kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Harta terpendam dan mutiara ini adalah bicara tentang Kristus Yesus. Adalah bicara tentang kerajaan Allah. Maka yang bersifat materi ini, mereka tidak disibukkan lagi di sana, pengejaran ke sana, sekalipun kita butuh itu, tetapi bukan itu yang menjadi pengejaran kita. Tetapi yang menjadi fokus pengejaran kita adalah yang ini, saudara. Itu kerajaan Allah. Bagaimana kita bersyukur bahwa ketika kita telah terima Kristus Yesus, maka patutlah kita terlebih dan sangat lebih lagi mencintai Dia daripada mencintai apa yang di dunia ini. Amin. Maka kalau ini yang menjadi satu konsep pandangan hidup saudara dan saya, maka kita tidak akan terganggu oleh segala yang namanya kekurangan, kesulitan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kerajaan surga adalah harta yang utama dan nilainya jauh melebihi harta kekayaan dunia. Sehingga menjual harta dunia bukanlah beban. Tetapi kesediaan untuk melepaskan prioritas kita dari dunia ini kepada yang utama,
supaya ketika kelak Kristus Yesus datang kali kedua, saudara dan saya terangkat dan ada bersama dengan Dia. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari geser saudara. Geser cara berpikir kita, paradigma kita tentang hal bagaimana menjalani kehidupan ini. Tapi tetaplah di dalam iman. Katakan tetap di dalam iman. Yang kedua di dalam ayat yang ke-10 ayat berkata demikian, kembali kepada kitab Wahyu. Yang kedua berkata demikian, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Yang pertama tadi apa? Tuhan mengetahui keadaan saudara dan saya. Maka yang kedua, pesan yang kedua adalah jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saudara, seringkali bahwa kekalahan orang percaya di dalam menjalani kehidupan mereka untuk merepresentasikan pribadi Kristus Yesus di dalam hidup mereka sebagai orang yang beriman. Ya, karena bukan apa yang ada di luar saudara, tetapi karena dari dalam. Apa itu? Itu segala kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan. Sekali lagi, kegagalan orang percaya merepresentasikan sebagai orang yang beriman. Sering dan banyak kali bukan karena apa yang ada di luar dan sekitar kita, tetapi justru apa yang ada di dalam, yaitu segala kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan. Bukankah banyak orang sulit untuk melangkah karena mereka lebih memikirkan segala sesuatu hal-hal yang bersifat materi. Misalnya tentang biaya sekolah anak. Padahal belum terjadi tetapi mereka sudah pikirkan dan mereka di dalam ketakutan dan kekhawatiran, bagaimana ya nanti ya masa depan anak saya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna ini, jangan takut menghadapi penderitaan. Dan kita harus mengerti bahwa tidak ada satupun di dalam ayat Alkitab ini yang berkata bahwa Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan pernah mengalami masalah dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Tetapi yang kita tahu, yang kita mengerti bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia memberikan kekuatan bagi kita. Bahwa Dia berjanji bahwa Dia memberikan sukacita bagi kita. Dia berjanji memberikan damai bagi kita. Bukan berarti tidak ada persoalan masalah. Tetapi justru di dalam persoalan masalah tersebutlah Dia mau melihat saudara dan saya cakap atau tidak di dalam menjalani pertandingan hidup ini. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, ketakutan seringkali muncul ketika iman tidak berakar kuat di dalam Kristus. Nah, bagaimana supaya kita memiliki satu kekuatan iman yang berakar di dalam Kristus? Maka yang pertama, baca Alkitab, saudara. Engkau berharap sesuatu yang besar, engkau berharap anak-anakmu punya masa depan yang baik. Tetapi engkau tidak pernah baca firman Tuhan dan mengajar mereka, mendidik mereka dengan firman. Engkau berharap ekonomi supaya baik-baik, tetapi engkau tidak pernah berdoa kepada Dia. Engkau tidak pernah meminta kepada Dia. Atau bahkan mungkin juga engkau meminta kepada Dia, tetapi doamu salah. Karena apa? Karena motivasi yang kau miliki justru untuk kepentingan diri sendiri. Engkau berharap supaya rumah tanggamu baik-baik dan penuh sejahtera damai, tetapi engkau tidak datang dan beribadah mengucap syukur kepada Tuhan.
Dan engkau berharap supaya engkau mampu menyelesaikan persoalan demi persoalan yang kau hadapi. Tetapi engkau tidak pernah belajar firman Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan kita belajar bagaimana menyelesaikan persoalan masalah kita. Terlalu banyak harapan-harapan yang kita letakkan, yang kita ucapkan, tetapi kita tidak aplikasikan dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau supaya kita memiliki relasi hubungan yang baik dengan Dia di dalam pembacaan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan terus belajar akan kebenaran ini. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan pernah berharap engkau dapat melihat hal yang baik, yang manis, yang indah, yang berkenan atas hidupmu jika saudara tidak pernah belajar dan membaca firman Tuhan. Tidak akan pernah. Tetapi ketika engkau mau hidupmu dibentuk oleh firman ini, yang semakin akan mendewasakan hidup kita, maka ini akan membuat bagaimana Tuhan menaruh perhatian. Karena Dia adalah Allah yang tahu apa yang sedang engkau alami, apa yang sedang engkau gumulkan, apa yang sedang engkau hadapi, apa yang sedang terjadi atas hidupmu. Saudara kasih dalam Tuhan, di pertambangan emas, ya, tentu emas itu bercampur dengan kotoran, saudara. Tetapi untuk melihat emas itu menjadi sesuatu yang bernilai dan berkualitas, dia harus dibersihkan. Dan dia akan masuk di dalam perapian dan dibakar, maka tujuannya adalah untuk memisahkan supaya emas itu utuh dan kotoran itu terpisah. Saudara, hidup kita, kalau kita mau supaya Tuhan melihat hidup kita sebagai orang Kristen, pengikut dan murid Kristus yang berkualitas. Yang pertama, maka izinkanlah Dia memproses hidup kita untuk memurnikan hidup kita. Memurnikan hati kita dari segala kecenderungan-kecenderungan untuk menuruti hawa nafsu daging. Jika saudara dan saya rindu supaya Tuhan melihat hidup kita berkualitas karena Dia, Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita. Maka selanjutnya yang kedua adalah jagalah tetap kekudusan hidup. Katakan amin. Jika supaya bagaimana apa yang kita rindukan terjadi atas hidup kita, maka selanjutnya adalah taatlah, tunduklah kepada Tuhan. Katakan amin. Ini. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan takut menghadapi penderitaan. Ini yang dialami oleh jemaat di Smyrna ini. Mereka tidak takut hadapi penderitaan. Sekalipun ada ancaman dan kematian yang di hadapan mereka, tetapi mereka tetap di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Pesan yang ketiga kepada jemaat di Smyrna di dalam Wahyu 2 ayat 10b yang berkata demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang pertama tadi, Tuhan tahu, mengetahui keadaan saudara dan saya. Maka apa yang harus kita lakukan, saudara kasih dalam Tuhan, nanti saya akan jelaskan. Yang ketiga, supaya saudara dan saya setia sampai akhir. Katakan setia sampai akhir. Tuhan tidak menuntut kita selalu berhasil, tetapi tetap setia dalam segala
keadaan apapun kita alami. Penderitaan tidak akan berlangsung lama dan Tuhan menyertai setiap proses yang kita alami dalam hidup kita. Saudara, di Alkitab memang tidak ditulis tetapi ada nama yang tercatat yaitu Polikarpus dari Smyrna ini. Ternyata dalam sejarah gereja mula-mula dia adalah satu tokoh yang terkenal dari kota Smyrna yaitu Polikarpus. Dan ia adalah pemimpin satu jemaat di sana. Dia hidup setelah zaman para rasul ya. Dan ketika dia ditangkap karena imannya dan diminta supaya menyembah dewa-dewa pagan dan juga kaisar, tetapi dia menolak. Dia diminta supaya menyangkali nama Yesus, tetapi dia menolak. Dan apa yang menjadi konsekuensinya? Polikarpus, dia dibunuh dan mati. Karena apa? Karena imannya kepada Kristus Yesus, saudara. Dan dia bilang apa? Dia bilang gini, 86 tahun aku telah melayani Kristus dan ia tidak pernah berbuat yang jahat kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku yang telah menyelamatkanku? Maka karena kesetiaannya Polikarpus akhirnya dihukum mati dan ia kehilangan nyawa, tetapi imannya tidak hilang. Coba kalau kalian lihat di keadaan hari-hari ini. Iman orang Kristen hilang cuma gara-gara pasangan hidup. Iman orang Kristen hilang oleh karena jabatan. Iman orang Kristen hilang cuma gara-gara uang. Gara-gara harta. Begitu mudah mereka menjual, mentransaksikan hal yang bernilai kekekalan hidup di dalam kekekalan dengan hal-hal yang bersifat duniawi yang hilang dan sementara tersebut. Kenapa demikian? Karena iman yang tidak berakar. Dibangun di atas Kristus dan tidak teguh di dalam iman yang diajarkan firman Tuhan ini kepada mereka. Maka saya mengingatkan kepada jemaat yang Tuhan kasihi. Boleh, tidak masalah apapun sepanjang persoalan masalah yang kita alami bukan karena kita sengaja. Bukan karena sengaja, katakan tidak sengaja. Tetapi karena keadaan yang harus kita hadapi demikian. Tetapi kita berjalan dengan iman. Kita percaya Tuhan pasti dapat menyelesaikan, menolong, membantu saudara dan saya menyelesaikan masalah kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, apabila kita tetap setia di tengah penderitaan yang kita alami. Jemaat Smyrna pesan Tuhan. Dikatakan ada upah bagi orang yang setia. Katakan upah. Ya. Yang pertama kita lihat di dalam ayat ke-10 dikatakan demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Wow. Kalau untuk urusan pekerjaan di dunia ini saja pun ketika kita gajian terima upah kerja kita, senang saudara. Betul? Betul enggak? Yesus bilang kalau kamu setia dengan imanmu, maka aku akan berikan mahkota kehidupan. Katakan wow. Bayangkan saudara. Ini adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena perjuangan pertandingan iman yang kita jalani di tengah dunia ini. Ini adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan. Dan bahkan
satu tempat kehidupan yang kekal yang sudah Dia sediakan. Yang berkata bahwa kelak kita akan berjumpa bersama-sama dan ada bersama selama-lamanya, bersuka cita bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi tangisan derita, air mata, tapi yang ada adalah kesukaan bersama dengan Tuhan. Maka kalau pujian bilang, suka-sukamu lah Tuhan. Kadang kita harus bertanya, iya apa enggak? Ketika Tuhan bilang kau jalan ke kanan, engkau jalan ke kiri. Ketika engkau diingatkan supaya engkau mengambil bagian untuk melayani, tetapi engkau justru menolak untuk melayani Dia. Ketika engkau diingatkan untuk bersama-sama untuk membangun jemaat, tetapi engkau justru mementingkan diri sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, upah yang pertama yaitu mahkota kehidupan. Yang kedua di dalam ayat 11 berkata demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini, upah yang kedua bicara tentang tidak akan mengalami kematian yang kedua. Orang percaya mungkin dan akan mengalami kematian jasmani. Betul? Tetapi sukacita bagi orang percaya yang setia di dalam iman mereka. Bagi kita orang percaya, orang Kristen, kematian itu sekali, saudara. Tapi kehidupan 2 kali. Katakan 2 kali. Saya mau hidup 2 kali. Lihat kiri kananmu, katakan setia di dalam imanmu. Sebab kenapa? Sebab orang percaya yang setia di dalam iman mereka, mereka tidak akan mengalami penghukuman yang kekal. Karena mereka telah dijamin untuk memiliki satu kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Kita kelak akan dipisahkan, saudara. Maka itu sebabnya peganglah kuat iman percaya saudara dan saya dan tetap setia kepada Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, apa yang menjadi dasar selanjutnya, saudara? Apa yang menjadi dasar mengapa jemaat di Smyrna ini? Atau apa yang menjadi dasar mengapa saudara dan saya teguh di dalam iman dan bahkan diberikan janji untuk memperoleh satu mahkota kehidupan dan juga tidak akan mengalami kematian kedua oleh karena yang pertama jemaat Smyrna ini mereka mengerti dan mereka tahu bahwa Yesus sudah mati bagi mereka. Maka pagi hari ini saya mengingatkan kepada saudara, kepada kita jemaat yang Tuhan kasihi, bahwa Yesus sudah mati bagimu. Yesus sudah mati bagimu. Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Sehingga inilah yang mendasarkan iman kita kepada Kristus Yesus. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Oleh karena kematian Kristus di kayu salib, saudara dan saya diselamatkan. Katakan amin. Menjadi perenungan bagi kita jemaat kasih dalam Tuhan. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Halo? Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Kalau kamu ngerti ini,
maka kamu seharusnya setia di dalam imanmu. Apapun kesulitan yang kita alami hari-hari ini. Engkau akan terlebih memprioritaskan, mengejar, mencari dia, dan terus bergaul intim dengan dia. Dengan satu kerinduan, haus, lapar untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab di dalam Alkitab dan firman inilah kita akan dapat temukan pribadi dia. Dan juga jalan keluar dalam setiap masalah persoalan hidup kita. Atas dasar kasih. Karena Yesus sudah mengasihi kita, mati bagi kita. Maka yang menjadi dasar jemaat ini, sehingga sampai kematian pun yang menjadi yang harus mereka hadapi. Tapi mereka tetap teguh di dalam iman dan tidak pernah menyangkal Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa jemaat Smyrna ini mampu bertahan di dalam penderitaan, tekanan, bahkan aniaya, bahkan kematian yang harus mereka hadapi. Oleh karena aniaya, karena mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara ingat bagaimana Rasul Petrus dan bahkan para rasul ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan segala keterbatasan mereka pribadi, orang-orang yang tidak terpandang, tidak berpendidikan. Hanya bekerja sebagai nelayan, tetapi mereka ketika Roh Kudus memenuhi mereka, ada satu power, kekuatan, keberanian bagi mereka untuk memberitakan dan menyaksikan dan menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, siapa itu Yesus. Dan mereka cerita bahwa dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh saudara dan saya. Dan oleh pelanggaran saudara dan saya dia mati. Demi supaya saudara dan saya hidup. Dan oleh kebangkitannya memberikan hidup. Dan hidup selama-lamanya bagi dia. Katakan amin. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Maka saya percaya mulut mereka tidak akan pernah takut untuk mengatakan siapa itu Yesus. Katakan amin. Mari kita dengar baik pagi hari ini saudara kasih dalam Tuhan. Jika kita mau menang di dalam iman kita. Sebab ada upah yang sudah disediakan bagi kita. Dan kita lakukan, kita kerjakan itu. Oleh karena cinta kasih kita kepada Kristus Yesus. Dan yang kedua oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Yang memberikan keberanian dan kekuatan untuk teguh di dalam iman kita. Katakan amin. Yang ketiga, mengapa jemaat Smyrna ini mampu bertahan? Yang pertama tadi karena kasih mereka kepada Kristus. Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, karena mereka berpegang kepada Injil. Sebab Injil adalah yang telah menyelamatkan mereka. Sehingga mereka mengerti dan memahami. Di dalam Injil inilah mereka memiliki pengharapan yang lebih besar dari sekedar penderitaan kesusahan yang mereka alami. Engkau tidak pernah baca Alkitabmu, maka engkau tidak akan pernah menemukan janji pengharapan tersebut. Engkau hanya sebatas sebagai Kristen yang tidak murni dan tidak sejati. Sehingga masalah datang, persoalan datang. Engkau kecut hati, engkau undur, engkau lari. Bahkan ketika ditawarkan hal-hal yang di dunia ini, engkau akan tertarik dan engkau menurutinya. Dan engkau akan makin menjauh dan engkau akan menyangkali dan meninggalkan iman percayamu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 3 hal ini yang menjadi dasar jemaat di Smyrna ini. Mereka berpegang kepada Injil. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan oleh karena kasihnya kepada Kristus. Saya berdoa supaya setiap kita jemaat yang Tuhan kasihi. Memiliki sikap dan tindakan seperti jemaat Smyrna ini. Amin. Melalui jemaat Smyrna ini mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Kristus pasti memiliki harga yang harus dibayar.
Betul? Kita melayani saja juga kan ada harga yang harus kita bayar. Amin. Tapi upahmu bukan dari yang namanya pendeta Rudi Siregar. Upahmu dari Dia yang memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya tetaplah setia di dalam iman percayamu dan setia di dalam melayani. Tuhan memberikan penghiburan dan janji kepada saudara dan saya bahwa Tuhan tahu keadaan kita. Dan dikatakan jangan pernah takut, tetapi tetaplah setia sampai mati. Maka saya percaya bagi setiap orang yang tetap setia, Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan dan juga. Dan yang menjadi komitmen saudara dan saya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai penutup, saudara kasih dalam Tuhan, saya jemput para pelayan Tuhan maju ke depan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, mari saya jemput saudara berdiri. Mungkin hari ini ada yang sedang menghadapi masalah, persoalan ekonomi, masalah dalam rumah tangga, atau kesehatan saudara. Sambil melodi musik melantunkan sekali Yesus, tetap Yesus. Atau mungkin saat ini kita merasa lemah, saudara. Dan kau berkata, saya akan tidak sanggup untuk melangkah. Namun pesan Tuhan pagi hari ini dengan jelas, Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu siapa engkau. Tuhan tahu apa yang sedang engkau alami. Berjalanlah bersama dengan Dia. Dan jangan pernah takut. Tetaplah setia sampai mati. Kesetiaan bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Dan terus melangkah bersama dengan Tuhan sampai garis akhir. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya. Tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, angkat tanganmu kepada Dia. Tuhan tahu, Tuhan melihat hidupmu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mata Tuhan berkeliling melihat hidupmu. Ku cintakan. Sekali lagi katakan, sekali Yesus. Yesus, harapan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hatimu kepada Dia. Bapa di surga, aku berdoa bagi jemaat-Mu ini Tuhan.
Kalau hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman-Mu bagi mereka, Engkau Allah yang sangat dan maha tahu atas setiap keadaan yang dialami oleh jemaat-Mu. Pagi hari ini Engkau berpesan bagi kami, supaya kami tidak takut dan gentar menghadapi apapun yang sedang terjadi atas hidup kami. Sebab kami punya iman percaya kepada Kristus, dan kami akan terus setia kepada Kristus Yesus sampai garis akhir hidup kami. Ada kehidupan yang kedua yang Kau sudah sediakan bagi kami. Bahkan Engkau berjanji Kau memberikan mahkota bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kehidupan kekal menjadi bagian setiap kami umat-Mu di tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Pagi hari ini Engkau yang lemah sudah dikuatkan. Engkau yang sedang menderita dan sakit Engkau sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus, tetaplah teguh di dalam iman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terus Tuhan, jemaat-Mu ini biar sungguh-sungguh menjadi jemaat yang siap menyongsong kedatangan-Mu kali kedua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir. Supaya kami tuh mendengar firman-Mu, dan kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Biar firman-Mu itu tertanam dalam kehidupan kami. Biar setiap kami pagi hari Tuhan umat-Mu menjadi jemaat-jemaat yang sempurna Tuhan. Yang setia dan taat. Yang tidak pernah takut terhadap goncangan. Dan setia sampai akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau firman Tahu pagi hari ini, biar Kau mencernaikan dengan kuasa darah-Mu. Begitu juga Tuhan pagi hari ini,
Firman dan taburlah hamba-Mu Bapa Gembala kami Tuhan di pagi hari ini. Yang telah berkati setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan kami juga akan mengangkat tangan kami Tuhan. Kami akan berkati Bapa Gembala kami dan istri Ibu Pipi Tuhan. Bapa dalam surga. Biarlah firman yang disampaikan pagi hari ini Tuhan. Menjadi kompas dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan Bapa Gembala kami. Apapun dikerjakan, dipikirkan. Terkhusus bagi gereja-Mu. Tuhan buat berhasil. Di mana kaki berpijak firman disampaikan. Ada pengurapan Allah. Ada otoritas Allah. Ada kuasa ilahi yang Kau lepaskan dari ucapannya Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang lumpuh dan tidak berjalan ke ibadah. Bisa berjalan mencari Yesus. Yang buta rohani dicelikan. Yang tuli rohani diperdengarkan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jiwa-jiwa yang bertobat yang mencari Tuhan. Terlebih bagi gereja-Mu Tuhan. Dan kami percaya ini waktunya kegerakan Tuhan. Pentakosta ketiga terjadi di gereja-Mu. Di mana hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mencari perlindungan Tuhan. Menjadi pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berikan hamba-Mu, Bapak Gembala kami kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Kekuatan dan kemampuan supranatural daripada surga. Sehingga mampu melaksanakan, bahkan menyelesaikan amanat agung di gereja ini Tuhan Yesus. Juga berkati Ibu Gembala kami Tuhan, sebagai tiang doa Tuhan Yesus, bagi keluarga bahkan jemaat pun di tempat ini. Berikan kekuatan Tuhan, mampukan dia Tuhan untuk berjalan seiring bersama Bapak Gembala kami untuk menuntaskan amanat agung. Beri juga Tuhan untuk Nathan dan Antas Tuhan, anak muda ini Kau pakai secara luar biasa. Dimanapun dia berada pengurapan Allah, ada kasih damai sejahtera Allah, ada perlindungan Allah. Sehingga apa yang dia kerjakan di baik di gereja, di komunitas mereka, membawa jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga persembahan yang telah kami berikan pagi hari ini. Bapak kami percaya apa kami berikan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati Tuhan umat-Mu berkelimpahan. Apa yang dia kerjakan, dia pikirkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang buat berhasil. Sebentar juga kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Antarkan kami dan tibakan kami di rumah dan keadaan selamat. Segala rahmat kecelakaan mara bahaya yang mengintai dalam perjalanan. Dan kami tolak kepatakan kuasa di dalam nama Yesus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini. Dan kami rindu menerima berkat-Mu Tuhan melalui Bapa Gembala kami. Dalam nama Yesus. Tuhan yang perkasa yang menyertai saudara. Suami istri dan anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Ladang-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan saudara. Tidak menimpa aku, sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, jemaat yang setia, yang tangguh hidup di dalam Kristus. Terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga. Di dalam yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai saudara pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua. Menjemput
menjemput kita dan awan dan memerintah bersama Dia selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan percaya sungguh-sungguh katakan, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam kiri kanan saudara. Yesus memberkati. Aku suarakan haleluya.